Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah sampai di pembahasan furudus shalah, fardu-fardunya salat atau rukun-rukunnya salat. Setelah di pertemuan yang lalu membahas yang pertama yaitu an-niyah, niat. Kali ini rukun salat yang kedua yaitu wa takbiratul ihram. Takbir dalam salat itu ada dua. Ada namanya takbiratul ihram, ada yang dinamakan dengan takbiratul intiqalat. Takbiratul ihram itu ya pertama kali kita salat dibuka dengan takbir. Takbir itu dinamakan dengan takbiratul ihram. Adapun takbir yang kedua yaitu takbir intiqalat, itu perpindahan dari rakaat pertama pindah ke rakaat kedua, itu namanya semuanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Adapun takbir yang berpindah dari rukun ke rukun itu hukumnya sunnah, tidak termasuk kewajiban. Artinya kalaupun kita nggak mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya kita tetap sah. Begitu pula takbir yang ada di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya kadang-kadang makmumnya bingung, subhanallah subhanallah, nggak usah. Kalau imamnya lupa Allahu Akbar langsung baca Fatihah, biarkan. Kenapa? Itu takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, semuanya hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Dinamakan dengan takbiratul ihram, ya, ihram. Kalimat ihram itu ahrama yuhrimu, mengharamkan. Ya, kenapa? Li'annaha tahrimu makana halalan qablaha, mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Berbicara boleh, omong-omongan boleh, tapi ketika sudah Allahu Akbar haram hukumnya, batal. Makan halal, ya mangan roti ngrungono ceramah mangan halal, tapi lek wis Allahu Akbar haram. Lu iki halal iki, iya, tapi setelah mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat maka hukumnya menjadi haram, dan seterusnya. Karena itu dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib untuk diucapkan, termasuk seperti pembahasan yang pertama, aqwalun, rukun yang harus diucapkan dan didengar oleh yang berbicara. Kalau memang mampu. Saya nggak bisa, saya ini baru masuk Islam, nggak bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar karena dia baru masuk Islam. Lah kalau belajar dulu habis waktunya, dia harus sholat, gimana? Maka diganti dengan terjemahan, nggak boleh dengan zikir yang lain atau kata-kata yang lain, nggak boleh, hanya boleh diterjemahkan. Ya. Pakai bahasa apa terserah, mau pakai bahasa apapun boleh, yang penting terjemahan dari kata-kata Allahu Akbar. Paling afdolnya pakai bahasa Persia. Aku gak ngerti lah bahasa Persia artinya, gak masalah, yang penting itu terjemahan dari kata-kata Allahu Akbar boleh. Ini kalau memang gak mampu. Lah terus bagaimana taunya kita mampu atau tidak? Ya kalau memang nggak bisa melafadzkan kalimat Allah dan Akbar sesuai dengan cara yang benar. Karena memang takbiratul ihram ini koyo-koyo ringan, Allahu Akbar. Padahal di dalam kalimat Allahu Akbar yang menjadi rukun sholat itu terdapat di dalamnya 16 syarat. Intinya kita harus mengucapkan kalimat Allah gak oleh Allahu Akbar gak sah sholatnya. Gak iso, aku gak belajar gak iso. Kalau gak belajar sampai mati gak bisa. Mau gak mau harus belajar. Baik belajar itu dengan mendengarkan, dengan melihat, atau dengan talaki langsung ke guru. Nah, karena itu harus belajar mengucapkan kalimat Allahu Akbar dengan benar.
Mengucapkan kalimat Allah, lafdzul jalalah, itu sebetulnya nggak perlu menggerakkan apapun. Karena itu zikir la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling afdol, di antara alasannya karena paling mudah diucapkan. Lah kalau ada orang baca Allah, Allah, ini melok, itu nggak tepat. Tarungono iku pas kok. Iya walaupun pas, tapi cara pengucapannya kurang tepat. Walaupun sah. Lek sampai Allah sah, tapi lek wis Allah ini nggak sah. Karena itu harus belajar. Nah caranya itu lidah kita letakkan di gigi bagian dalam. Allah pas eleu taruh, pas lamnya ditaruh di gigi bagian dalam. Allah sedikit ditekuk. Ya bagian dalam yang bagian atas gigi ya, jangan ini sore. Allah keliru. Bagian dalam atas. Allah ditekuk. Ilatnya ditekuk. Kadang nggak iso nekuk. Nggak iso gini ya. Latihan ditekuk. Nah. Lo guyu lo temenan nih. Dia harus mengucapkan Allah dengan benar. Kemudian akbarnya hati-hati. Ojo akbar. Atau didawono biasa di adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini salah. Itu artinya gendang. Akbar itu artinya gendang. Lah kalau disematkan Allahu akbar, ini menghina Allah. Ini kalau sengaja kafir. Kalau sengaja itu kafir hukumnya. Kalau nggak sengaja haram hukumnya. Kalau keplecuk nggak apa-apa. Nggak sengaja, nggak niat aneh-aneh, saking mengucapkan aja dipas-pas nadai, haram hukumnya, nggak boleh. Apalagi kalau sampai hamzanya di kasroh, Allahu ikbar, ini tambah kafir ini wis jelas. Karena ikbar itu artinya head. Nah, karena itu harus akbar. Kemudian ketika mengucapkan gabung, ojo sampai tambah wawu, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Allahu akbar, Allahu akbar, hamzanya harus jelas, Allahu akbar. Nah itu harus dipelajari dengan baik agar sholatnya sah. Karena ini pembukaannya, kalau pembukaannya sudah nggak sah, terusannya kapan nih selesai? Masih fatihah fasih, ruku'e tepak podo karo Kanjeng Nabi, iktidale sempurna, sujudnya sempurna, tapi takbire salah, sholat nggak sah. Ini penting, harus dipelajari. Kemudian yang ketiga, rukunnya sholat atau fardunya sholat, yaitu qiraatul fatihah. Membaca surat al-fatihah, menurut kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, harus membaca fatihah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena disebutkan bil basmalah, dengan menyebutkan basmalah, karena bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama daripada surat Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang mengatakan bukan termasuk dari Fatihah, artinya enggak wajib, sunnah ya. Boleh dibaca boleh enggak. Adapun yang membaca kadang dibaca dengan sir, pelan. Tapi kita wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, mau dengan pelan atau keras enggak urusan, yang penting wajib membaca bismillahirrahmanirrahim karena termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Kemudian juga harus memperhatikan tasydid-tasydidnya. Di Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Ya, ada 14 tasydid. Kalau di total semuanya 14, sebutno kesuwen. Lah, kalau jumlah hurufnya Al-Fatihah itu ada 155. Kalau membaca Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dibaca Maliki Yaumiddin 154. Ya, 154. Cara ngitungnya ojo tasydid dihitung loro. Kadang kalau dihitung loro tadi ini kok 190 lebih. Ya, 160 lebih. Karena tambah 14 nanti. Tasydidnya nggak dihitung. Kayak bismillahirrahmanirrahim itu totalnya 19. Ya, totalnya bismillahirrahmanirrahim 19. Alhamdulillah itu 8. Alhamdulillah 8 wis hitungan dewe. Pokoknya totalnya 155 kalau Malik Yaumiddin. Nah, kita membacanya biasanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Malik Yaumiddin. Kita bacanya panjang.
Tapi kiroah yang lain membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Podo bener karena sama-sama memang itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu ilmu daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Itu beliau ngajarkan rokaat pertama bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Rokaat kedua bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Karena rokaat pertama itu dianjurkan lebih panjang daripada rokaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian harus memperhatikan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya karena syaratnya Fatihah itu ada 10, diantaranya itu mura'atu hurufiha. Memperhatikan huruf-hurufnya. Nah, terkadang yang banyak salah itu membaca waladhdallin. Melafatkan dot, kebanyakan orang keliru dot. Waladhdallin, hati-hati. Nggak ada di surat Al-Fatihah bacaan dot, yang ada itu dot. Caranya baca dot itu lidah kita bagian samping itu diletakkan di gigi geraham bagian dalam. Dua-duanya boleh, salah satu boleh. Adapun melentung, ya, kadang orang-orang itu bingung. Walau itu nggak wajib, nggak harus. Belajar ilmu tajwid yang dia nggak harus itu membantu. Yang wajib itu meletakkan bagian pinggir lidah itu kanan kiri ke gigi geraham bagian dalam. Ya, kita kok walau tak ketok ilate walau boleh ini keliru. Tapi memang nggak dipaksa harus persis seperti itu, enggak. Ya, enggak mungkin, sulit bagi kita, apalagi wong Jawa, ilate iku ilat kaku lek bahasa Arab. Jadi ya sebisa mungkin, sebenar mungkin jangan sampai jadi dha. Waladhdallin, hati-hati, ini enggak sah. Jadi harus waladhdallin. Huruf harus diperhatikan, jangan sampai dikurangi. Tasdid juga jangan sampai dihilangkan, ya, jangan sampai dihilangkan tasdidnya, jangan sampai ditambahi hurufnya atau dihilangkan hurufnya, karena menambah tasdid. Yang enggak tasdid di tasdid itu boleh kalau enggak merubah makna. Nah, sedangkan kita kan enggak tahu apakah kalau tambahi tasdid ini berubah apa enggak, makanya jangan dikasih tasdid kalau enggak ada tasdidnya. Ya, kalau nggak ada tasdidnya jangan dikasih tasdid. Kalau ditambah tasdid nggak apa-apa kalau nggak merubah makna. Kalau merubah makna, bacaan itu nggak sah, harus diulangi lagi. Bacaan yang tadi dibaca itu harus diulangi lagi. Kemudian kalau memang ada tasdidnya dihilangkan, bacaannya itu salah, langsung salah, harus diulangi, diteruskan. Ya, atau dinteni, ditunggu, nggak langsung sik mandek dhisik. Ya, maka sholatnya pun menjadi batal. Bukan hanya bacaannya yang menjadi batal, sholatnya pun juga akan menjadi batal. Nah, ini rukun yang kedua dan ketiga daripada rukun sholat, dari rukun sholat, yaitu takbiratul ihram dan qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita menjadi lebih sempurna dan lebih benar, sehingga sholat kita bisa menghindarkan kita daripada bencana, musibah, kejelekan, keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.